Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang perumpamaan suatu amalan. Di suatu desa terpencil di sebelahnya hutan itu ada sekelompok masyarakat yang secara umum mata pencahariannya adalah bertani dan berdagang. Kemudian di dalam sekelompok masyarakat itu terdapat 3 pemuda, yaitu namanya Umar, Abu, dan Abbas. Lah, ketiganya ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau Umar ini dikenal karakternya adalah karakter yang baik. Dia senang menolong orang lain, kemudian senang dalam beribadah, semangat dalam beribadahnya. Biasanya itu bangunnya pagi, kemudian sholat subuh. Sesudah sholat subuh, Umar ini menjemput kedua temannya untuk bekerja. Sangat semangat sekali. Kemudian yang kedua adalah Abu. Kalau Abu di sini orangnya sedang-sedang saja. Ada kalanya semangat, ada kalanya tidak. Ada kalanya senang nolong, ada kalanya tidak. Ada kalanya kalau pagi itu bangun pagi, sholat subuh. Ada kalanya masih tertidur, sedang-sedang. Sedangkan Abbas ini dikenal sebagai orang yang malas. Dia malas melakukan segala sesuatu, biasanya malas. Bahkan sering bangunnya itu kesiangan. Ketika dijemput oleh 2 temannya, ternyata keadaannya masih tidur. Kemudian bilang, silakan duluan saja, nanti saya akan menyusul. Tapi toh ternyata tidak disusul, tetap di dalam terlelap tidur. Meskipun ketiganya ini memiliki karakter yang berbeda-beda, akan tetapi ketiganya ini berteman sangat baik. Mereka pekerjaannya adalah menjual kayu bakar. Kemudian suatu ketika di desanya itu ternyata kayu bakarnya ini sulit. Dalam mencari itu sudah agak mulai sulit, sudah mulai berkurang. Akhirnya ketiganya ini sepakat untuk mencari kayu bakar di tepi barat, di hutan yang sebelah barat, dengan harapan nantinya akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dan juga kayu bakar yang kualitasnya itu bagus. Akhirnya betul, keesokan harinya mereka bertiga berangkat di pagi hari. Mereka karena tempatnya jauh, menyusuri sebuah sungai, sawah, gunung, sehingga sampailah ke tempat yang mereka tuju. Ternyata betul di situ kayu bakarnya banyak dan kualitasnya juga baik, sehingga mereka pun semangat di dalam mencari kayu bakar itu. Kemudian pada waktu itu tiba-tiba hujan turun dengan derasnya dan disertai dengan petir, sehingga ketiganya pun sepakat untuk berteduh karena tidak memungkinkan untuk mencari kayu bakar waktu itu. Mereka sepakat untuk berteduh. Kemudian di antara mereka, yaitu Umar, ini melihat sebuah gua. Akhirnya ketiganya sepakat untuk berteduh masuk ke dalam gua itu. Ketika ketiganya ini masuk ke dalam gua, mereka menginjak sesuatu seperti kerikil namun halus. Kemudian beberapa saat kemudian mereka mendengar ada suara yang mengatakan, barang siapa yang mengambil, dia akan menyesal. Barang siapa yang tidak mengambil, dia juga akan menyesal. Dari sini ketiganya pun mulai berpikir. Umar berpikir ngambil nyesal, nggak ngambil juga menyesal.
saya ngambil sebanyak-banyaknya saja. Akhirnya Umar pun memenuhi saku yang ada di bajunya dan juga di celananya, dipenuhi semuanya. Kemudian Abu berpikir, ngambil dikit nyesal, banyak juga menyesal. Saya mengambil satu cakup saja. Abu mengambil satu cakup. Kemudian Abbas berpikir, ngambil dikit yang menyesal, banyak juga menyesal. Sama-sama menyesalnya, saya tidak ngambil sama sekali. Sudah, kemudian ketiganya sepakat untuk keluar, dikira cukup, kemudian sepakat untuk keluar dari gua itu. Ayo kita keluar dari gua, barangkali hujannya sudah reda. Akhirnya mereka pun keluar dari gua tersebut. Ketika mereka keluar, ternyata betul di luar hujannya sudah reda. Kemudian mereka teringat tentang apa yang baru diambil itu. Mereka cepat-cepat melihat pada isi kantongnya itu. Ketika dilihat, reaksinya terkejut semuanya. Kenapa? Ternyata itu merupakan berlian. Umar menyesal. Kalau tahu ini berlian, saya pasti akan membuka baju saya, kemudian saya isi semua berlian itu sebanyak-banyaknya. Saya isi ke baju saya berlian itu sebanyak-banyaknya. Kemudian Abu juga menyesal. Kenapa saya tadi ngambilnya cuma hanya satu cakup saja? Kok tahu itu berlian? Saya pasti akan mengambil sebanyak-banyaknya. Abbas lebih menyesal lagi, mengetahui kedua temannya dapat berlian, dirinya tidak mengambil sama sekali. Ya, dia menyesal sampai-sampai pingsan, ya cuma yang ngaplu sampai-sampai pingsan. Kemudian setelah kejadian itu, akhirnya ketiganya pun sepakat untuk kembali lagi ke gua. Ketika mereka sudah kembali ke gua, ternyata pintu gua sudah tertutup oleh batu yang sangat besar. Dari suatu kisah ini, itu diibaratkan bahwasanya emas, intan, berlian tadi itu adalah amal baik kita. Kemudian gua yang gelap itu diibaratkan adalah ketika kita hidup di dalam dunia. Jadi ketika berada di dunia, orang beramal baik ini ya tidak tampak, tidak tahu berapa balasannya, bagaimana hasilnya, karena tidak tampak, tidak diketahui. Kemudian goa yang tertutup dengan batu yang sangat besar itu diibaratkan adalah kematian. Jadi ketika seseorang itu sudah meninggal, mereka semua akan menyesal. Ketika di akhirat membawa amal yang banyak, dia akan menyesal. Kenapa dulu sewaktu di dunia saya tidak beramal lebih banyak lagi? Yang beramal sedang-sedang juga menyesal. Kenapa dulu sewaktu di dunia tidak beramal yang lebih banyak lagi? Apalagi yang tidak beramal lebih menyesal lagi. Kiranya itu ya sebagai kisah bagi kita semuanya, bahwasanya kita supaya senantiasa semangat dalam beramal, dalam beribadah, dengan harapan ketika Allah memanggil kita, kita bisa husnul khotimah, yaitu membawa bekal yang banyak untuk persiapan akhirat kelak. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.